Berjumpa lagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini ya kita akan sedikit membahas kalau sebelumnya kita beberapa hari lalu kita sudah berusaha untuk buat konten ya teman-teman, artinya mendatangi beberapa pedagang. Nah di sini bisa kita simpulkan ada perbedaan-perbedaan ya, tentunya dari segi penghasilan atau omset, dan juga ketika membuat takaran itu kadang itu berbeda secara pendapatan dari produksinya ya, seperti itu. Nah, faktor apa saja kira-kira teman-teman kok bisa seperti itu? Jadi sedikit saya menjelaskan ya teman-teman. Artinya seperti ini. Dari per kilo tepung terigu yang kita buat, itu kan setiap pedagang itu hampir berbeda-beda ya teman-teman, menghasilkan jumlah ataupun omset yang didapat dari setiap per kilonya. Kalau kita evaluasikan seperti itu. Nah, kira-kira kenapa dan eh, idealnya itu berapa ya teman? Nah jadi seperti ini teman. Kalau kita itu kan usaha cakwe atau odading atau roti goreng ini ya teman-teman, itu memang apa ya, menjadi suatu pokok ketika itu kita bisa mengolah adonan itu menjadi lebih maksimal lagi, kan seperti itu intinya. Karena setiap pedagang dasarnya kan ingin punya penghasilan yang lebih, artinya dengan bahan yang sedikit bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu hasil atau omset itu yang lebih banyak, kan gitu ya teman, dan tidak mengurangi suatu kualitas dan juga volume dari atau besar kecilnya potongan yang kita buatkan gitu kan. Nah itu adalah beberapa faktor yang bisa kita uh, simpulkan di situ. Yang pertama itu adalah dari segi kita membuat adonan sendiri, kan seperti itu. Nah jadi cara cara ini juga kan berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang membuat 1 kilo itu dia juga hanya bisa menghasilkan sekitar 60 potong ya nantinya, seperti itu. Ada yang bisa sampai 80 potong, dan ada juga bahkan yang sampai dengan 100 potong atau 100 piece ya nantinya, seperti itu. Sehingga itu setiap pedagang itu sangat bervariasi sekali, kan seperti itu. Dan itu juga nanti tergantung besar kecilnya potongan. Tapi ada juga yang bisa potongan itu standar tetapi bisa menghasilkan lebih banyak. Nah itu bisa terjadi ya teman-teman ketika dari pertama kita membuat adonannya sendiri. Yang kedua, mungkin bisa jadi seperti ini teman. Kalau kita menggunakan manual atau menggunakan dengan mixer atau mesin pembuat adonan roti, itu juga akan sangat berbeda ya teman. Ada beberapa teman kita juga menggunakan mixer ataupun modifikasi ya, modifikasi mesin untuk pembuatan adonan itu juga hasilnya akan sangat lebih maksimal lagi, karena di situ eh, adonan sendiri, teksturnya sendiri itu sangat akan berbeda. Dia akan lebih lembut dan teksturnya lebih mulur, kan seperti itu. Nah tetapi dengan bahan tepung terigu itu yang berkualitas tentunya, terutama tepung terigu yang berprotein tinggi seperti tepung terigu cakra kembar, kan contohnya gitu. Nah itu ya penyebab kedua. Kedua itu adalah faktor ya teman-teman, faktor skill kita sendiri. Kita mumpuni tidak atau terbiasa tidak dengan cara menarik adonan sendiri, kan seperti itu. Jadi banyak cara dan perbedaan masing-masing ya teman. Setelah kita lihat, kita mendatangi pedagang itu kan cara menariknya pun kadang ada yang sedikit berbeda dengan kita, kan seperti itu. Nah itu menjadi salah satu faktor. Nah kalau di sini sendiri, memang kalau di klub kami, artinya di yang komunitas kami sendiri kan teman-teman ya, itu memang rata-rata kisaran kita bisa membuat sampai 80 potong ya dari per kilonya, ataupun mendapatkan hasil sekitar 80.000. Itu sudah sangat rata-rata sekali ya, minimal, kadang bahkan minimal. Karena kalau saya sendiri ya sejelek-jeleknya itu bisa menghasilkan sekitar 70.000, kan seperti itu. Artinya 70 potong ya dari hasil 1 kilonya tepung terigu yang kita olah, kan seperti itu. Nah jadi kalau per karung itu berapa kira-kira teman? Nah ini bisa menjadikan suatu bahan dasar kita teman. Jadi kalau 1 karung tepung terigu, contohnya kita menggunakan cakra kembar, kan seperti itu. Cakra kembar itu adalah persaknya ya teman, 25 kilo per sak. Nah seperti itu. Dan kalau teman-teman menggunakan tepung
yang sak-sakan ini lebih apa ya, artinya lebih secara nominal budgetnya lebih lebih kecil ya daripada dengan menggunakan tepung kemasan. Harganya itu sangat berbeda jauh ya teman. Ya cuma mungkin ya mungkinan secara kualitas mungkin ada perbedaan mungkin ya, tapi saya sendiri setelah beberapa kali mencobanya hasilnya sama saja seperti itu teman. Jadi kisaran di angka 80, 70, kadang sampai juga 90, tapi jarang terjadi ya. Tapi ada di teman-teman kita juga yang satu klub dengan gitarnya, satu apa ya, cara gitu seperti itu, yang kita memang di sini bareng-bareng seperti itu, memang ada yang sampai tembus 100.000 kan seperti itu untuk per kilonya. Nah itu jadi idealnya kalau kita membuat Oda Dinen Cako ini dari satu sak ataupun satu karung yang ukuran 25 kilo itu ya, itu kan bervariasi. Nah kalau kita kalkulasi secara umumnya saja gitu kan, kalau umpamanya 25 kilo itu kan dikali umpamanya sekitar 80.000 lah gitu, seperti itu. Jadi kita bisa menghasilkan ya uang setidaknya kan hampir 2 jutaan ya, atau minimal satu karung itu berarti kan kita bisa menghasilkan uang ya, ataupun omset itu sekitar 1,5 jutaan. Nah kemarin kebetulan saya juga masih kontak untuk teman-teman yang di Pulau Jawa. Jadi kalau di Jawa itu kan potongannya otomatis ya teman-teman, karena di sana juga kan sistem perdagangannya lebih apa ya, artinya lebih rendah daripada di sini. Walaupun harga sekarang itu di sana itu sudah mencapai harga 1.000, kemudian 1.500 ya seperti itu. Tetapi secara total pendapatan ya, kalau bandingkan gitu kan, dari per kilonya itu ternyata jauh beda dengan sini. Padahal kita juga di sini harga 1.000-an seperti itu. Kemudian ada yang 5.000 dapat 4 ya seperti itu. Tapi secara pendapatan sendiri itu sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di sana sekarang itu teman-teman bisa dapat 45.000 ataupun 50.000 itu sudah sangat bagus sekali kan, itu dari harga 1.000. Kenapa? Karena gini ya teman, kalau di sini sendiri terutama ya di daerah-daerah seperti kami di daerah Kalimantan itu kan, kenapa lebih penghasilan lebih banyak? Satu dari segi potongan sendiri. Kalau di daerah-daerah Jawa, kalau kita terlalu tarik juga banyak pelanggan yang akan artinya meninggalkan kita ya. Kemudian yang kedua ya mungkin pelanggan juga di sini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu komplain ya, artinya tidak terlalu mengkritisi ketika potongan kita itu mungkin lebih kecil dengan harga segitu kan, karena memang uang segitu di sini kan apa ya, artinya lebih rendah ya, 1.000 dibandingkan 1.000 di Jawa. Tetapi dengan potongan lebih kecil tadi, otomatis itu tidak akan menjadi suatu permasalahan yang berarti ya. Walaupun makanan di sini itu rata-rata memang harganya di atas 1.000 kan seperti itu. Ibaratnya kalau di Jawa itu mungkin harga 500-an, tapi kecil ya seperti itu. Nah, tapi jumlahnya secara keseluruhannya itu nanti akan lebih banyak di sini kan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kenapa bisa seperti itu, dan ada mungkin yang tidak apa ya, tidak percaya dengan hal ini ya teman-teman. Tapi inilah yang kita lakukan. Saya sendiri merasakan ketika perbandingannya dagang di Pulau Jawa, terutama daerah-daerah Jogja. Saya lama di sana ya, berdagang di sana. Dan kemudian di sini saya juga sempat apa ya, seperti tidak percaya teman-teman ya, ketika pertama kali buka di sini ya. Karena ketika saya buka di sana itu di Pulau Jawa itu memang banyak, secara kuantitasnya itu sekarang serem banyak. Kalau kita cuma bikin 5 kilo di sana saya belum apa-apa kan seperti itu. Nah, tapi di sini buka 5 kilo, 6 kilo saja sudah bisa mumpuni, artinya sudah bisa mutar. Kemudian yang kedua itu sudah bisa menghasilkan. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di Jawa umpamanya bikin 10 kilo jadi cuma 400.000 kan omsetnya ya. Di sini bikin 10 kilo ya bisa 800 mungkin sampai 1 juta kan seperti itu. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Jadi itu yang menjadikan kita itu berbeda ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum percaya ya seperti itu, bisa lah istilahnya berkunjung ke daerah-daerah Kalimantan seperti di sini seperti itu kan. Mungkin ya minimnya yang kita temukan ada beberapa pedagang itu ya memang dia di antara kisaran per kilonya itu 75.000, artinya bisa tembus seperti itu yang rata-rata seperti itu ya sekarang kita jumpai. Kalau kita sendiri sudah saya ceritakan pada teman-teman, bahkan teman-teman kita yang lain pun pendapatannya dari per kilo itu bisa mencapai 100.000 atau 80.000 itu minimal kan seperti itu.
Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing pengetahuan kita tentang kenapa ya kok bisa tembus sampai 100.000 untuk bahan 1 kilo tepung terigu yang kita buatkan seperti itu. Jadi sedikit pengalaman buat teman-teman semua ketika usaha, menjadikan suatu dasar acuannya gitu kan, seperti karena kita namanya orang dagang gitu ya teman-teman, itu kan tentunya kita arahnya ke hasil ya, hasil akhir kita itu berapa, karena dagang juga kan tidak selamanya, tidak setiap hari itu habis ataupun laris kan, kadangkala kita setelah ramai kemudian sepi. Nah, itu naik turunnya kan menjadi seorang pedagang kan seperti itu. Nah, jadi itu saja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel saya, dan bagi yang belum menyupport channel saya, untuk memberikan subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang. Kita saling sharing di YouTube ini bagaimana terutama di usaha Odading dan Cakwe ya teman-teman, dan usaha-usaha lain. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di video dan tayangan-tayangan berikutnya.